Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas soal EasyCash dan aku akan menjawab kembali beberapa pertanyaan dari para subscriber ya. Nanti kita juga bakal melakukan perhitungan bunga karena aku baru ada pendanaan yang jatuh tempo. Dan ini adalah pendanaan jatuh tempo pertama setelah ada pemotongan pajak ya. Nanti aku bakal kasih lihat langsung perhitungannya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, di sini dari Kak Erwin. Halo Kak, itu kupon potongan di akhir periodenya bisa dapat jumlah uang atau hanya dipinjamkan aja ya? Oh, ini pertanyaan yang sama dengan video sebelumnya ya teman, dimana kemarin aku juga udah sempet jawab. Kamu boleh cek di video sebelumnya, tapi intinya adalah kalau kamu menggunakan kupon itu dalam bentuk cashback di awal. Jadi kalau misal kamu pakai kupon 100.000 nih, pas kamu mendanai, misal kamu mendanai 1 juta, nanti pas kamu keluarin 1 juta di awal, kamu langsung mendapatkan 100.000 kembali. Kemudian pendanaannya akan berjalan seperti biasa selayaknya kamu mendanai sebanyak 1 juta. Untuk lebih detailnya kamu boleh cek di video sebelumnya, kalau nggak salah satu video sebelum ini. Di sana aku udah langsung coba menggunakan kupon ya teman. Semoga membantu ya buat Kak Erwin. Berikutnya dari D5 nih, Kak, status NPWP saya masih ditinjau sampai saat ini 1 Juni 2022. Saya juga sudah upload ulang kedua kali tanggal 25 Mei dan tanggal 1 kemarin ada land yang jatuh tempo. Saat pencairan saya kena potong 30%. Boleh minta tolong tanyakan ke RM, saya masih VIP Gold jadi belum ada fitur RM. Oh, untuk fitur RM ini kamu bisa langsung join di grup P2P lending yang ada di Telegram ataupun di WhatsApp ya teman. Jadi sepertinya kamu nggak harus perlu untuk VIP Gold untuk bisa kontak ke RM-nya deh. Setahu aku RM-nya akan merespon setiap orang yang bertanya ke RM-nya, teman. Kalau setahu aku gitu ya. Coba kamu join di grup Telegram-nya. Minta tolong tanyakan sampai kapan kira-kira approval NPWP-nya, lalu apakah nanti bisa diajukan refund PPh 23 dan apakah nanti kita terima bukti potongan PPh 23. Ini nanti mungkin harus ditanyakan langsung ke RM-nya ya. Ini juga ada yang sama, saya juga ada masalah di NPWP pada aplikasi, nggak ada masalah, saya udah upload berkali-kali tapi tolak terus. Nah, tapi di sini ada update dari Kak D5 nih, yaitu update Kak, udah upload NPWP punya saya udah berubah keterangannya jadi data lolos peninjauan. Nah, jadi ini adalah hal yang sama terjadi di aku ya teman. Kalau misal kita cek ke bagian home, lalu di sini kan ada tanda isi data NPWP. Kalau misal kita buka di sini, nih kamu bisa lihat saat ini dataku udah lolos peninjauan. Jadi kalau nggak salah di EasyCash itu waktu itu dia awal-awal kita hanya diminta untuk mengisi nomor, kemudian nomor KTP ya teman, nomor NPWP dan nomor KTP. Terus setelah kita submit beberapa saat kemudian EasyCash aplikasinya diupdate sehingga kita harus mengumpulkan foto NPWP dan juga foto KTP ya teman. Nah, kalau misal kamu cek di bagian bawah ini aku udah submit ya, yaitu foto NPWP dan juga foto KTP, dan ini udah akhirnya berhasil diterima. Dan prosesnya itu aku diterima kalau nggak salah dalam sekitar 3 atau 4 hari ya. Jadi bagi kamu yang udah submit terus belum diterima juga, mungkin kamu bisa sabar untuk menunggu. Nah, kalau misalnya kamu nanya, kan aku menggunakan NPWP elektronik, tapi gimana aku bisa submit? Cara yang aku gunakan adalah aku membuka NPWP tersebut di layar monitor ya teman. Jadi aku siapin layar monitor yang gede, kemudian aku zoom out supaya NPWP-nya sedikit jadi lebih kecil bentuknya. Kemudian dari layar monitor tersebut aku foto. Makanya kalau kamu lihat foto di sini, ini NPWP-nya bukanlah NPWP fisik, ini NPWP digital yang aku foto dari layarku di TV ya teman. Jadi aku buka gambar NPWP digitalku di TV, kemudian aku foto menggunakan kamera ini, dan akhirnya dalam beberapa hari prosesnya bisa disubmit dan KTP-ku bisa diterima dengan lancar ya teman. Cuman emang kamu perlu menunggu untuk beberapa hari. Jadi bagi kamu yang masih belum diterima, mungkin kamu coba untuk upload dengan foto yang lebih jelas, terus juga formatnya lebih rapi. Terus kalau misal kamu menggunakan layar, harusnya sih bisa juga. Cuman kamu harus fotonya bener-bener rapi ya teman, dan juga harus jelas. Kalau misal masih belum bisa, mungkin ada baiknya kamu coba tanyakan ke RM dan pihak support, karena untuk masalah teknis ini mereka lebih bisa bantu ketimbang aku ya teman. Aku sendiri juga hanya seorang lender di sini. Nah, jadi kalau kamu lihat sekarang aku udah lolos peninjauan ya, sehingga potongan pajakku udah berubah. Awalnya kalau misalnya aku nggak punya NPWP, potongan pajak 30%, sekarang potongan pajakku hanya 15%. Nanti kita bakal langsung ke perhitungannya ya teman. Jadi buat Kak D5 nih, selamat ya kalau misalnya NPWP udah diterima, dan semoga nanti investasinya bisa lancar ya, dan semangat terus buat bangun asetnya. Berikutnya Mas Angler, Bang, solusinya untuk pajak saya udah masukkan NPWP tapi kena potongan pajaknya 30%. Harusnya kan 50%. Nah, jadi kamu harus cek di bagian tadi ya teman, pas kamu buka di NPWP-nya, itu statusnya itu apakah udah lolos peninjauan atau sedang ditinjau. Kalau misalnya statusnya itu kamu belum submit atau masih sedang ditinjau, itu artinya timnya lagi nge-review, dan artinya kamu masih tetap dikenakan potongan 30%. Kalau misalnya statusnya udah berubah seperti aku tadi jadi data lolos peninjauan, nah itu baru kamu bakal dikenakan potongan pajaknya hanya 15% instead of 30%. Jadi buat Kak Mas Enggar, kamu bisa cek dulu ya ke bagian submit NPWP-nya tadi. Semoga ini bisa membantu kamu ya. Berikutnya buat Kak Fahmi Hanif Winanto, Kak, ini bisa diambil kapan aja uangnya. Nah, jadi
Jadi yang enak dari investasi di EasyCash adalah kamu bisa melakukan penarikan kapan aja. Tapi itu hanya berlaku untuk dana kamu yang sedang di balance ya. Dimana di balance ini artinya dana kamu yang nggak sedang kamu danai. Kalau misalnya dana yang kamu sedang danai itu masuknya ke lending asset. Nah, di lending asset ini dana kamu ya bakal dikunci. Misal kalau kamu mendanai sebanyak sekian dalam waktu 1 tahun, tenornya 1 tahun. Ya udah, dalam 1 tahun itu dananya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ditarik, nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diapa-apain. Yang bisa ditarik hanyalah dana yang ada di balance kamu. Dana di sini adalah dana yang nggak sedang kamu pakai. Dan dana yang di balance ini ya dananya sedang nggak berkembang karena kita lagi nggak investasiin, kita nggak pendanaan pakai dana tersebut. Kalau misal kamu mau narik, kamu tinggal ke bagian balance, kemudian kamu tinggal pencet withdraw di sini. Berikutnya kamu bisa masukin jumlahnya berapa. Kalau misal mau withdraw all, kamu tinggal pencet withdraw all, nanti bakal tarik semuanya ya. Nah, jadi gitu ya buat Kak Fahmi Hanifwinanto. Jawabannya adalah kalau misal kamu sedang mendanai, nggak bisa. Tapi kalau misalnya lagi ada di balance, kamu bisa tarik kapanpun. Tapi kamu perlu ingat, perlu waktu sekitar 3 hari untuk proses penarikan. Tapi biasanya selesai dalam 2 hari ya. Cuman yang dijanjikan sih 3 hari. Semoga buat Kak Fahmi ini bisa membantu kamu ya. Berikutnya buat Kak Siba Army, money game Ponzi, ujung-ujung scam bawa kabur duit member. Nah, jadi gini ya teman, dalam aku berinvestasi, aku selalu ngecek apakah sebuah platform tersebut udah lulus OJK atau belum. Mau platformnya sebagus apapun, sekeren apapun, kalau misalnya mereka belum beroperasi secara resmi, kalau misalnya mereka belum diawasi oleh OJK, belum ada izin dari OJK, aku tetap nggak akan memasukkan uangku sama sekali. Nah, jadi kenapa aku berani investasi di EasyCash? Ini jawabannya adalah karena mereka juga udah diawasi oleh OJK. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ada resiko, jawabannya bukan sama sekali nggak ada resiko. Jawabannya tetap ini merupakan investasi yang tinggi resiko. Secara legalitas memang aplikasi ini legal, tapi secara resiko, ya aplikasi ini juga merupakan platform investasi yang tinggi resiko. Kenapa? Karena dana kita disalurkan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, bukan produktif. Dimana kebanyakan pinjaman kita pasti disalurkannya ke orang-orang yang menggunakannya untuk keperluan konsumerisme ya teman. Misalnya beli HP, beli kamera, nyicil motor, atau apapun. Sehingga walaupun kecil banget kemungkinan mereka untuk Ponzi, atau misalnya scam, atau bawa kabur duit member, karena mereka udah legal ya. Tapi tetap ada resiko yang namanya gagal bayar. Tetap kita bisa kehilangan dana kita kalau kita investasi di sini. Makanya walau gimana pun, aku tetap rekomendasi kamu melakukan yang namanya diversifikasi. Kalau bisa taruh uang dingin, dan juga taruh sebagian kecil dari portofolio kamu aja. Kamu punya uang 1 miliar, jangan 1 miliarnya semua langsung dimasukin ke EasyCash. Ya mungkin kamu taruh 50 juta atau 80 juta ke EasyCash. Sisanya kamu sebar lagi ke instrumen lain yang menurut kamu lebih yakin atau lebih kamu pahami ya teman. Nah, jadi buat Kak Sibarmi, kalau misal kamu pengen cek legalitasnya, kamu bisa cek ke playlist EasyCash. Di sana udah ada video yang membahas tentang gimana sih cara ngecek suatu P2P lending itu udah lulus legalitasnya, udah diawasi OJK atau belum. Kamu bisa cek di playlist di channel ini ya. Semoga bermanfaat buat kamu. Berikutnya, satu pertanyaan lagi yang aku pengen jawab dari 12 NS Gaming, yaitu Bang, hitung juga simulasi tenor 1 tahun dengan modal 100 juta untuk APK EasyCash. Nah, di sini kita bakal masuk ke perhitungan ya teman. Oh ya, buat Kak Ryuzaki Hideaki, ini kalau misalnya kamu minta bikin list P2P lendingnya returnnya di atas 20% per tahun, ini mungkin nanti aku bakal bikinin video sendiri lagi ya di video depannya, supaya video ini nggak panjang. Nanti aku bakal bikin satu video khusus untuk menjawab pertanyaan ini mungkin. Jadi pertanyaan yang aku bakal jawab yang ini ya teman. Hitung juga simulasi tenor 1 tahun dengan modal 100 juta untuk aplikasi EasyCash. Nah, jadi gini ya teman, kalau misalnya kamu lihat di sini kan aku saat ini lagi ada yesterday return 618.202 rupiah. Kenapa bisa ada angka ini? Ini adalah karena pendanaanku ada yang jatuh tempo kemarin di tanggal 2 Juni 2022. Hari ini adalah tanggal 3 Juni, makanya kemarin ada pendanaanku yang jatuh tempo. Sehingga yesterday return yang biasanya 0, yesterday returnku ada di angka 600.000. Berarti kemarin aku baru mendapatkan bunga 600.000 rupiah. Gimana cara ceknya? Kamu tinggal ke bagian lending asset, kemudian kamu cek ke bagian pas ya. Nah, di pas ini, kalau misalnya kita buka yang satu ini, yaitu 5/12/2021, periode 180 hari, inilah pinjamanku yang baru jatuh tempo. Jadi aku mendanai sebanyak 7.834.849, 180 hari, dan aku mulai pendanaannya itu di tanggal 5 Desember 2021. Sehingga di tanggal 3 Juni, pendanaan ini jatuh tempo. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, kan aku mendanai sebanyak 7834.849. Kita langsung masukin ke rumus aja ya. Ini kita langsung masukin di yang paling bawah ya, teman, yaitu dana yang aku keluarkan adalah 7834.849. Ini udah sama ya, teman, 7834.849. Kemudian di sini bunga yang aku dapat adalah 16%. Karena di sini pendanaan yang aku ambil saat itu ada pendanaan 180 hari, makanya bunganya sedikit lebih rendah. Dan ini waktu itu EasyCash lagi nggak ada event apa-apa, makanya bunganya rendah. Ini aku masukin 16.00%. Kemudian terminnya adalah 180 hari.
Dan kemudian di sini kamu bisa lihat ya, pajakku adalah 92.731. Karena aku kemarin udah NPWP ku udah lolos, udah peninjauannya udah beres, makanya aku hanya dikenakan pajak 15%. Nah, karena pajaknya 15%, kemudian di sini returnnya aku dapat, kita tinggal copy aja, copy paste rumusnya, karena di sini aku udah pakai rumus ya, teman. Kita tinggal copy paste. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, returnnya aku dapat harusnya 618.202. Nah, di sini juga sama ya, teman. 618.202. Ini return yang seharusnya aku dapat. Cuman jangan lupa harus ada potongan pajak 15%. Jadi, dari 618.202 ini dipotong pajak lagi 15%. Nah, jadi berapa hasil investasi bersihnya? Hasil investasi bersihnya adalah 525.472. Kalau kamu lihat di sini income after tax nih ya, teman, 525.471. Oh, angkanya cuman beda Rp1 ya, teman. Mungkin ini Rp1 karena ada komanya kali ya. Coba kita perpanjang desimal. Oh, benar ya, teman. 525.471.5. Karena perhitungannya ada pembulatan, makanya ini dibuletinnya ke bawah. Makanya di sini 525.471. Net return 525.471.5 ya, teman. Nih, kamu bisa lihat ya. Berarti potongan pajak yang dikenakan ke aku bukanlah 30%, tapi potongan pajakku hanya 15%. Kenapa 15%? Ini karena dataku beberapa hari yang lalu itu udah lolos peninjauan, sehingga potongan pajaknya hanya 15%. Berarti perhitungannya benar ya. Nah, aku harap sampai sini kamu ngerti ya perhitungan mengenai easy cash ini. Jadi kalau misalnya di sini pertanyaannya adalah tenor 1 tahun dengan modal 100 juta, kita bakal coba hitung ya. Misalnya di sini kamu masukin 100 juta. Kemudian, kalau misalnya kamu investasi yang 100 juta, di sini berarti kamu bakal dapat bunga 21% ya, teman. 21%. Kemudian tenornya adalah 1 tahun, yaitu 360 hari. Di sini bukan 365 tapi 360 ya, teman. Kemudian, nah ini tergantung kamunya. Kamu memiliki NPWP atau enggak. Jadi buat K12NS Gaming, kamu punya NPWP atau enggak. Kalau misalnya kamu punya NPWP, pajaknya adalah 15%. Sehingga return yang kamu dapat bersihnya itu ada di angka 17.605.479,5 rupiah. Itu kalau misalnya kamu memiliki yang namanya NPWP ya. Jadi dengan modal 100 juta, kamu investasi dengan bunga 21%, termin 360 hari, return bersih kamu di angka 17.605.479. Kalau misalnya kamu punya NPWP. Nah, kalau misalnya kamu nggak punya NPWP, ceritanya bakal beda, potongan pajaknya bakal jadi 30%. Return kamu bakal menjadi 14.498.630. Nah, jadi buat K12NS Gaming, semoga ini bisa membantu kamu ya. Mungkin di sini aku copy aja. Nah, ini buat perbandingan aja ya. Kalau misalnya kamu ada NPWP, kamu bakal dapatnya segini. Kalau nggak ada NPWP, kamu bakal dapatnya segini untuk net returnnya ya. Dan uangnya 100 juta itu bakal bisa ditarik di akhir periode. Jadi selama 1 tahun itu, kamu nggak bisa narik danamu dikunci ya. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita mengenai easy cash pada hari ini. Semoga teman-teman semua yang lagi submit NPWP bisa segera terkumpul. Bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Terus bagi kamu yang pengen cek alternatif investasi lain, pengen cek review-review platform keuangan lain, kamu boleh juga mampir ke playlist yang udah aku sediakan di channel Investor Habit ini. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!